Habatus Renungan Harian Anak. Habatus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan, anugerah pertolongan supaya kami mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, saat ini Ayub tidak berbicara kepada teman-temannya, tetapi kepada dirinya sendiri. Ayub berpikir, merenungkan, mengingat semua kehidupannya berjalan bersama Allah. Nah, kisah ini dicatat dalam Ayub 29 ayat 1 sampai 25. Dalam perenungannya Ayub sadar betapa beruntungnya dia karena di masa lalu Allah tetap setia memimpin dan menyertainya dalam situasi baik maupun keadaan buruk. Itulah kasih Allah. Allah mengasihi Ayub. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Sambil mengingat, sambil merenungkan, Ayub mengerti kebaikan Tuhan dalam hidupnya membuat Ayub bertumbuh menjadi seorang Ayub yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ayub ingat dalam hidupnya selalu menolong orang-orang yang kesusahan, menghibur orang-orang yang menderita, membela orang-orang tertindas dengan adil, mengadili orang jahat dengan tegas dan adil. Dengan sikap hidup seperti ini, Ayub kembali diingatkan. Pantas saja Ayub dihormati banyak orang. Orang-orang muda menghormati. Para pejabat dan petinggi pemerintahan segan kepada Ayub. Kehadiran Ayub selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kemudian Ayub menyadari ada hal penting yang betul-betul harus dia lakukan. Ayub tidak boleh terus-menerus mengingat masa lalu. Kehidupan yang dulu itu sudah berlalu. Mari kita baca sama-sama ayat 18 sampai 20. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa, dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Tetapi kenyataannya, sekarang kehidupan Ayub berbeda dengan masa lalu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Kamu dan saya boleh mengingat, merenungkan masa lalu, tetapi dalam terang firman Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang memimpin seluruh sejarah dunia ini. Ketika kamu dan saya mengingat masa lalu, ingat juga pekerjaan Allah yang besar, yaitu ketika Tuhan Yesus yang memberi diri dengan rela karena kasih menggantikan hukuman dosa kamu dan saya, orang-orang yang memiliki masa lalu yang hidup dalam dosa, suka memberontak, menjadi musuh Allah. Seharusnya kitalah yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikannya. Dia mati di atas kayu salib, dan dalam kuasanya yang besar Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menang hidup selama-lamanya. Supaya kamu dan saya yang sudah ditebus, ketika kita mengingat masa lalu, kita bisa belajar bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Sehingga pembelajaran yang bagus dari masa lalu dapat kita hidupi hari ini menuju masa depan yang penuh pengharapan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita terus belajar firman Tuhan dengan hati yang limpah kasih akan Allah dan sesama. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kalian bisa memiliki makna kehidupan melalui setiap peristiwa di masa lalu? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur firman Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki masa lalu yang hidup dalam dosa yang mengakibatkan penderitaan yang mengerikan. Tapi kami bersyukur anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus menolong kami untuk kami boleh belajar dari masa lalu untuk mengambil sesuatu yang benar karena anugerah Tuhan, menghidupinya hari ini menuju pengharapan dalam pimpinan terang kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu mengingat Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami.
Kami mohon ampun untuk hal-hal buruk di masa lalu maupun sekarang yang masih kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.